Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, mahasiswa IAIN Takengon, guru mapel SKI. Pada saat ini saya akan melaksanakan kegiatan UKIN di Lembaga MI Darul Ulum. Semoga acara UKIN yang akan kami laksanakan ini akan berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat bagi semua siswa. Terima kasih. Perkenalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hijrah dan Isra Mi'raj. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang sifat teladan dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya, ayo kita sebutkan dulu siapa saja sahabat Nabi. Ayo yang 4, sebutkan yang 4. Apa saja yang masih ingat? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Omar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari fokus pada satu sahabat, yaitu sahabat yang pertama, yaitu adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video menarik ini dan mohon untuk benar-benar diperhatikan dengan seksama. Selamat menyaksikan. Ya, silakan disaksikan. Tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya.
Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut gua, yang dikenal dengan Gua Thur, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau. Abu Bakar masuk dan membersihkan gua. Ia memeriksa dinding-dinding gua. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding gua. Setelah itu ia berkata, Silahkan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam gua, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba, kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disembatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun, rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satupun dari kami yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, "Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam." Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita kepadanya, Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para guru, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Said, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah. Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ini perbuatan yang baik. tukas Abu Bakar. Zaid mengulangi penolakannya Tidak, sambil bergumam, andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata, Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar. Ingat ya, di sini ada ini Pak, silsilah tersambungnya sini Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Tersambungnya di mana ya? Di kakeknya itu Muram. Baiklah, supaya semangat, mari kita bersemangat dulu ya. Ingat tadi janjiannya. Semangat, gimana? Oke. Yes. Semangat. Oke. Semangat. Ini kami tanya sedikit tentang yang tadi. Tokoh yang diceritakan tadi, sahabat Nabi siapa namanya?
Siapa yang bisa menyebutkan kebaikan, contoh baik atau hikmah yang dapat diambil dari cerita sahabat Nabi tadi? Apa kebaikannya tadi? Ayo. Suka menolong, pergi. Suka dermawan, ya. Dermawan apa lagi? Melindungi yang lemah. Jadi, di sini kelompok apa? Melati. Ini kelompok apa kawan di sini? Anggrek, ya. Silakan ini paket SKI dipelajari, ya. Dipelajari. bagaimana? Ya, setelah dibaca harus beri ribet, harus semangat tangannya gitu ya. Silakan baca. Apa saja dirangkum tadi, yang diketahui. Baca. Dermawan melindungi Siapa itu yang dermawan? Saya tidak bakal bagian berikut adalah sifat atau teladan dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibaca yang keras. melindungi Nabi Muhammad, menolong orang, suka menolong, memberi uang pada orang. Terus, pergi. Terus, sudah. Ayo semangat, semangat, ayo. Ayo dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi taala